Background temboknya itu sama persis dengan di dalam videonya Ketchup, guys. Halo guys, kembali lagi dengan gue Caleb Andri. Dan di video kita hari ini, gue kembali akan membahas perkembangan dari kasusnya Ketchup. Jadi nih guys, dalam beberapa hari terakhir ini, gue makin penasaran tentang kasusnya Ketchup ini. Dan setelah gue riset lagi lebih dalam tentang kasusnya Ketchup, dan akhirnya gue menemukan lagi nih guys, beberapa fakta-fakta dan juga bukti-bukti nyata yang bisa menunjukkan siapa sebenarnya sosok Ketchup ini. Dan gue juga akan membahas ada satu orang YouTuber yang sepertinya ada hubungan dekat nih, atau ada kaitannya dengan kasusnya Ketchup ini. Oke guys, tapi sebelum kita masuk ke pembahasannya, jangan lupa dulu untuk klik tombol like, komen, dan pastinya subscribe channel ini guys, karena itu penting banget untuk support gue terus. Dan juga jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan setiap kali gue upload video terbaru dari channel ini. Oke guys, jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Kui, let's go. Oke guys, jadi yang pertama ini gue akan kembali mengupdate dari video gue yang sebelumnya tentang ini. Nah, di sana kan gue udah jelasin nih satu orang atau satu sosok yang ini benda-bendanya dan juga ciri-cirinya ini mirip banget nih dengan si Ketchup ini. Yang dimulai dari kukunya, di mana warna kukunya sama yaitu warna orange. Kemudian kemarin juga kita udah membahas di video itu, yaitu adanya kesamaan cincin yang digunakan orang ini dan juga yang digunakan oleh Ketchup di dalam setiap videonya. Nah, kali ini gue menemukan lagi satu fakta baru yang bisa menguatkan siapa sebenarnya Ketchup ini. Jadi di sini kalau kita perhatikan baik-baik videonya Ketchup yang ini, di situ kita bisa melihat bahwa Ketchup melakukan video sambil mengenakan sebuah kalung di lehernya. Nah, ini nih yang gue ingin katakan ke kalian. Coba kita bandingkan dengan foto ini. Nah, kalau kita perhatikan foto ini, orang ini juga memakai kalung yang sangat mirip dengan yang dipakai oleh si Ketchup guys. Dan kalau kita lihat, si Ketchup ini selalu memakai kalung itu di setiap videonya, dan warna kalungnya itu ya kalung emas pada umumnya. Jadi setelah beberapa bukti tentang orang ini yang dimulai dari kuku, kemudian ada cincin yang sama, dan juga sekarang yaitu kalung yang sama dengan yang digunakan oleh Ketchup, apakah menurut kalian guys, sebenarnya kita sudah menemukan siapa sebenarnya sosok Ketchup ini? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Oke guys, selanjutnya kita akan membahas, kalau kalian masih ingat atau kalian perhatikan dengan baik di video-videonya Ketchup, di setiap makanannya Ketchup itu hampir selalu ada makanan utama yaitu daging salmon. Oke? Gue yakin kalian di sini setuju kalau Ketchup itu suka banget makan salmon, karena kalau kita lihat di video pertama Ketchup yang diupload, makanannya hanya ada satu, yaitu ikan salmon. Jadi nih guys, gue udah menemukan beberapa video yang menunjukkan bahwa ini sangat mirip dengan si Ketchup ini guys. Dan juga ada kemungkinan bahwa emang bener ini adalah sosok Ketchup, karena pada video ini orang yang akan kita lihat ini dia juga memakan salmon, persis dengan yang dimakan oleh si Ketchup dalam videonya. Już nie będę mogła jeść tych pysznych polskich rybek. Nah, gimana guys? Iya kan? Bener banget tadi, kalau orang ini juga memakan salmon dan sketsa wajahnya itu persis banget dengan si Ketchup ini. Kemudian, kalau kalian perhatikan lagi dengan jelas di video yang tadi itu, kalau kalian masih ingat videonya Ketchup yang ini, dia pernah memakan otak, di mana otaknya itu dimasak dalam satu panggangan gini ya, yang bisa buka tutup. Dan kalau kita perhatikan kembali di video yang tadi, kalau kalian jeli, kalian bisa menemukan bahwa alat yang dipakai orang itu untuk memasak salmon hampir sama dengan alat panggangan yang dipakai oleh Ketchup untuk memasak otak. Oke guys, jadi gimana nih menurut kalian? Apakah kalian sudah mulai terbuka nih dengan kasus ini? Nah, selanjutnya ini nih yang bikin gua sangat terkejut ketika melihat video ini guys, karena dalam satu video ini bisa menunjukkan beberapa hal yang menunjukkan siapa sebenarnya Ketchup ini. Jadi dalam video ini gue minta kalian perhatikan baik-baik isi dalam apartemennya, mulai dari tembok dan sekitarnya, dan juga kalian perhatikan ada beberapa orang yang disebut di dalam video ini. Dan setelah itu akan gue jelaskan lebih dalam lagi tentang video ini. Od Kuby Mauricza właśnie tu zaciera ręce. Sama trener Paweł Derlacz odpoczywa, bo bardzo wcześnie wstał, ale zaraz go spotkamy, idziemy na trening. Jest Kuba Mauricz ze mną. Jago Kamura, my manager. Marcin Dębczyński, social media manager.
Oke, jadi yang pertama kita bahas, kita perhatikan baik-baik di dalam apartemennya itu. Jadi dalam video ini, si wanita ini menjelaskan ada beberapa orang di sekitarnya yang memiliki peran masing-masing terhadap hidupnya ini. Jadi kalau kita mulai dari yang pertama, yaitu Jacob Moritz, di mana Jacob Moritz ini bertindak sebagai nutrisionis. Jadi nutrisionis semacam orang-orang yang mengatur pola makan atau hidangan makanan apa saja yang akan dimakan oleh kliennya. Karena emang dia merupakan seorang nutrisionis. Jadi kenapa kalau kalian perhatikan makanannya Ketchup, itu bukanlah makanan yang sembarangan. Kemudian yang kedua, yaitu namanya Tiago Okamura. Si Tiago ini bertindak sebagai manajer pribadi dari orang ini guys. Nah bisa jadi nih, si Tiago Okamura ini, dia itu bertindak sebagai orang yang mengatur konsep di dalam videonya Ketchup. Karena kalau kita perhatikan, kenapa Ketchup harus membuat video hanya segini aja guys, nggak full muka. Jadi guys, kalau kita kaitkan dengan video Ketchup, biasanya seorang content creator sebelum dia memulai channelnya, baik itu mukbang ataupun yang lainnya, pasti dia sudah memikirkan dulu kira-kira konsepnya akan seperti apa. Bisa jadi si Tiago ini yang sudah memikirkan konsep di dalam videonya Ketchup. Karena dia bertindak sebagai manajer, jadi dia udah menentukan nih, oke, kita akan buat video seperti ini supaya menarik banyak orang untuk datang ke channel ini. Kemudian orang ketiga, yaitu Marcin Debczynski, di mana Martin ini bertindak sebagai social media manager. Jadi tugas dari social media manager ini biasanya mengatur tentang hal yang berhubungan ya tentang sosmed, uploadan video ataupun upload foto. Jadi ada kemungkinan nih bahwa si Martin inilah yang bertindak juga sebagai kameramen di dalam videonya Ketchup. Kemudian kalau kita perhatikan di akhir video yang tadi, background temboknya itu sama persis dengan di dalam videonya Ketchup guys. Jadi bisa dikatakan ada kemungkinan bahwa inilah tempat di mana Ketchup melakukan take video atau merekam videonya. Kalau menurut kalian nih guys, apakah kalian setuju kalau misalkan orang ini adalah Ketchup dan beberapa kru yang ditunjukkan tadi adalah selama ini orang-orang yang membunyikan baik itu meja ataupun suara di balik kamera Ketchup, yang selama ini kita katakan ada orang di balik meja Ketchup? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Oke, selanjutnya ini kita akan membahas satu orang YouTuber yang bisa dikatakan mungkin saja ada hubungannya dengan si Ketchup ini. Jadi nama channel YouTuber ini adalah SAS atau SAS ASMR. Oke, jadi kenapa nih gue bisa bilang ini ada hubungannya dengan si Ketchup? Jadi kalau kita pernah perhatikan video Ketchup, SAS ASMR ini pernah mengomentari salah satu video Ketchup tentang video yang nugget. Kemudian kalau kita perhatikan lagi, thumbnail video SAS ASMR ini ciri-cirinya mirip banget dengan konsep dari Ketchup ini. Entah si SAS yang mengikuti Ketchup atau Ketchup yang mengikuti konsep dari thumbnailnya SAS ASMR ini guys. Dan juga kalau kita perhatikan di setiap videonya, dia juga sangat mirip dengan cara makan Ketchup, yaitu cara pengambilan gambarnya hanya setengah muka. Jadi mata sampai hidung tengah ini nggak kelihatan, cuman yang kelihatan itu hanyalah mulut sampai hidung di sini. Sama persis dengan yang dilakukan oleh si Ketchup. Kemudian nggak sampai di situ aja guys. Kalau kita perhatikan lagi nih di videonya SAS ASMR ini, videonya yang ke belakang-belakang itu, dia pernah makan sebuah makanan yang mirip banget dengan menu-menu yang ada di videonya Ketchup, seperti octopus. Kemudian ada juga ikan salmon dan juga ada telur ikan. Dan makanan itu semua serba mentah, persis sekali dengan yang dimakan oleh Ketchup. Cuman yang perbedaannya adalah SAS ASMR ini masih rutin terus mengupload video sampai hari ini. Sedangkan si Ketchup sudah hampir 1 tahun tidak pernah lagi mengupload videonya. Sehingga orang mengatakan bahwa kemungkinan si Ketchup ini diculik. Oke, selanjutnya ini kita akan membahas lagi. Setelah kemarin gue riset, karena gue ada beberapa waktu yang cukup kosong untuk menonton hampir semua video Ketchup, untuk mencari tahu bukti-bukti apa lagi yang bisa kita dapatkan. Dan akhirnya di salah satu videonya ini, kalian harus wajib banget melihat video ini, karena ada satu momen di mana si Ketchup ini, entah dia mungkin nggak sengaja saking enaknya makan, dia itu nggak sengaja sampai tunduk gini. Dia nggak sadar bahwa matanya ini kelihatan di kamera. Dan ini sangat jelas banget guys. Gue ingin kalian perhatikan dengan sangat jelas videonya yang satu ini.
Oke, gimana guys? Kita sudah berhasil menemukan satu mata ketiak yang sangat jelas di dalam video ini. Apakah menurut kalian, kalau kalian perhatikan fotonya ini lebih jelas, sama dengan orang yang gue jelasin di poin sebelumnya? Gue ingin tahu pendapat kalian tentang hal ini, dan langsung saja tulis di kolom komentar di bawah. Oke guys, jadi itulah tadi beberapa bukti-bukti nyata dan juga beberapa fakta terbaru yang gue temukan tentang kasusnya ketiak ini. Nah, jadi kalau mungkin nih menurut kalian ada yang kelewatan di dalam video ini, atau mungkin di dalam video ini kalian menemukan sebuah fakta baru kayak gini. Oh Kak Kaleb, lihat nih, kayaknya ini ada yang kelewatan deh, atau ini ada hal yang baru nih. Kalian boleh banget langsung tulis di kolom komentar supaya kita sama-sama tahu lagi lebih banyak tentang kasus ini dan kita bisa sama-sama mengungkap kasus ini sampai tuntas. Oke guys, jadi sampai di sini dulu video kita untuk hari ini. Jadi kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan pastinya subscribe channel ini guys, karena itu penting banget untuk support gue terus. Serta jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan setiap kali gue upload video terbaru dari channel ini. Oke guys, jadi kita jumpa lagi besok di video-video yang berikutnya, and always stay positive and bye bye.